Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Agustin dengan NIM 140142100. Di video kali ini saya akan bercerita mengenai legenda Jakatarup dan 7 bidadari. Pada zaman dahulu, di sebuah desa hiduplah satu pemuda bernama Jakatarup. Ia dikenal sebagai pemuda yang tampan dan bekerja keras. Tak heran jika banyak gadis-gadis di desa yang sangat menyukainya. Namun, Jakatarup belumlah menikah. Jakatarup tidak berniat untuk menikah dengan gadis-gadis yang ada di desa. Ia lebih suka untuk berburu daripada bertemu dengan gadis-gadis yang ada di desa. Pada suatu hari, Jakatarup memutuskan untuk berburu di hutan belantara. Sangat menyenangkan sekali berburu seperti ini, daripada harus bertemu dengan gadis-gadis desa, kata Jakatarup. Di tengah perjalanan saat Jakatarup sedang berburu, ia merasa sangat haus. Jakatarup pun berinisiatif untuk mencari sungai. Saat Jakatarup sedang mencari sungai, ia mendengarkan suara. Suara siapa itu? Karena rasa penasaran, Jakatarup pun akhirnya mencari arah sumber suara tersebut. Suara perempuan, tapi di tengah hutan begini, kata Jakatarup. Saat setelah Jakatarup mengetahui arah dari suara tersebut, betapa terkejutnya Jakatarup saat melihat ada 7 gadis yang sedang mandi di sungai. Wah, cantik-cantik sekali gadis-gadis itu. Andai salah satunya menjadi istriku. Jakatarup berpikir seperti itu. Namun, gadis-gadis tersebut adalah seorang bidadari, dan bahwasanya bidadari tidak bisa menikah dengan manusia biasa. Karena Jakatarup sangat mencintai dan menyukai salah satu gadis tersebut, maka ia berinisiatif dan berpikir bagaimana caranya agar ia bisa bersama dengan salah satu gadis tersebut. Bagaimana ya caranya agar aku bisa menikahi salah satu gadis tersebut? Apa aku ambil saja selendang mereka, dan kemudian aku akan berpura-pura untuk menemukannya, pikir Jakatarup. Jakatarup pun akhirnya mengambil salah satu selendang milik para bidadari tersebut dan membawanya pergi. Di lain sisi, matahari pun sudah terbenam. Para bidadari yang sedang mandi di sungai bergegas untuk kembali ke kayangan. Ayo teman-teman, ayo kita kembali ke kayangan. Hari sudah mulai sore dan matahari sudah mulai terbenam. Di saat semua para bidadari sedang bersiap-siap mengenakan selendangnya kembali, ada satu bidadari yang sedang kebingungan. Di mana selendangku? Di manakah selendangku? Ada apa, Nawang Wulan? Selendangku tidak ada. Aku ingat sekali, aku menaruh selendangku di sini, di batu, di sebelah selendang-selendang kalian. Namun sekarang sudah tidak ada. Di manakah selendangku? Tapi Nawang Wulan, hari sudah semakin sore, matahari sudah terbenam. Kami tidak bisa untuk menunggumu.
Kami harus buru-buru kembali ke kayangan. Maafkan kami, Nawang Wulan. Kami harus meninggalkanmu. Bidadari yang lain pun akhirnya pergi kembali ke kayangan. Mereka terbang tanpa bersama Nawang Wulan. Mereka meninggalkan Nawang Wulan sendiri karena Nawang Wulan tidak bisa menemukan selendangnya. Nawang Wulan pun sedih. Ia pun menangis. Teman-teman, jangan tinggalkan aku. Di sisi lain, Cakataruk melihat semua kejadian tersebut. Cakataruk terkejut bahwa selendang yang tadi ia ambil adalah selendang milik salah satu bidadari dari kayangan. Cakataruk pun berubah pikiran. Ia tidak akan mengembalikan selendang tersebut. Ia sengaja agar bidadari yang kehilangan selendangnya itu bisa menjadi istrinya. Kamu siapa, Nona? Kenapa kamu menangis? Tanya Cakataruk kepada Nawang Wulan. Aku Nawang Wulan. Aku seorang bidadari. Namun, aku kehilangan selendangku dan tidak bisa kembali ke kayangan. Jawab Nawang Wulan masih sambil menangis. Perkenalkan, nama aku Cakataruk. Daripada kamu bersedih, lebih baik kamu ikut aku saja kembali ke rumahku. Ajab Cakataruk terhadap Nawang Wulan. Nawang Wulan yang berpikir bahwa Cakataruk adalah penyelamatnya dan lelaki baik, Nawang Wulan pun setuju daripada ia harus sendirian di sungai. Akhirnya, Nawang Wulan ikut bersama Cakataruk. Setelah beberapa waktu, mereka bersama dan menikah. Setelah menikah, Nawang Wulan pun dikaruniai seorang anak bernama Nawangsi. Hidup mereka bahagia. Namun, di balik kebahagiaan tersebut, ada satu hal yang mengganjal bagi Cakataruk. Mengapa padi-padi di lumbungnya tidak pernah habis, bahkan tidak pernah berkurang sedikit pun? Kenapa padi di lumbung tidak pernah habis? Bahkan jika kupikir berkurang sedikit pun tidak. Itulah yang dipikirkan oleh Cakataruk. Pada suatu hari, saat Nawang Wulan sedang memasak nasi, ia berpesan kepada Cakataruk. Suamiku, tolong ya, jangan pernah kamu membuka tutup panci ini sebelum nasi benar-benar matang. Aku akan mencuci dulu di sungai. Ingat pesanku ya suamiku. Pesan Nawang Wulan kepada Cakataruk. Cakataruk bingung. Mengapa istrinya berpesan seperti itu? Mengapa ia tidak boleh membuka tutup nasi sebelum nasi tersebut matang? Namun, Cakataruk hanya mengiyakan permintaan istrinya tersebut. Apa ya? Istriku tidak memperbolehkan aku membuka tutup panci ini. Apa yang dia sembunyikan dariku? Karena rasa penasarannya, Cakataruk pun membuka tutup panci dari nasi yang sedang dimasak. Hah? Hanya satu butir padi? Jadi, selama ini istriku hanya memasak dengan satu butir padi. Pantas saja, padi-padi di lumbung tidak pernah habis. Saat setelah Cakataruk membuka tutup panci tersebut, Nawang Wulan pun kembali dari sungai. Suamiku, aku sudah bilang, kamu jangan pernah membuka tutup panci ini. Ini adalah kesaktianku. Sekarang, sebelum nasi matang, kamu sudah membuka tutup panci ini. Sehingga kesaktianku dalam memasak nasi sudah hilang. Aku tidak bisa memasak nasi lagi dengan satu butir padi. Kata Nawang Wulan terhadap Cakataruk. Maafkan aku istriku, aku penasaran. Kenapa kamu melarangku untuk membuka tutup panci ini? Sekarang kesaktianku sudah hilang. Kita harus bekerja keras untuk menanam padi dan menghasilkan banyak padi.
Sekarang aku tidak bisa memasak nasi dengan 1 butir padi saja. Karena kejadian itu, hari-hari berikutnya Nawang selalu memasak nasi dengan padi yang berjumlah pas, tidak dengan 1 butir. Semakin lama, semakin habis padi yang ada di lumbung mereka. Pada suatu hari, saat Nawang hendak memasak nasi, ia menemukan hal yang membuat ia terkejut. Ia menemukan selendangnya di balik padi-padi yang ada di lumbung. Ini selendangku. Jadi, selama ini Jaka Tarub telah membohongiku. Aku pikir Jaka Tarub adalah lelaki yang baik, namun tega sekali. Ia ternyata membohongiku. Nawang Wulan pun marah. Ia merasa dikhianati dan dibohongi oleh Jaka Tarub. Jaka Tarub, kamu ternyata sekarang telah membohongiku. Kamu telah menyembunyikan selendangku. Selendangku tidak hilang, tapi kamu yang menyembunyikan selendangku. Maafkan aku, Nawang Wulan. Maafkan aku. Aku ingin kamu menjadi istriku. Jadi, aku mengambil selendangmu. Mohon Jaka Tarub kepada Nawang Wulan. Aku tidak peduli, Jaka Tarub. Aku akan kembali ke Kahyangan. Dan kamu, aku tidak sudi menjadi istrimu lagi. Bagaimana dengan Nawangsi, Nawang Wulan? Nawangsi adalah anakmu. Aku mohon, jangan tinggalkan kami berdua. Nawang Wulan, tolong, pikirkanlah anakmu ini. Walaupun aku tidak sudi menganggapmu sebagai suamiku, Nawangsi tetaplah anakku. Akan sesekali aku turun ke bumi untuk menyusui Nawangsi. Selamat tinggal, Jaka Tarub. Nawang Wulan, Nawang Wulan, jangan kau pergi, Nawang Wulan. Nawang Wulan, jangan tinggalkan aku. Nawang Wulan pun pergi kembali ke Kahyangan dan meninggalkan Jaka Tarub. Namun, ia tidak lupa peran ia sebagai ibu. Nawang Wulan tetap turun sesekali untuk menyusui Nawangsi. Sekian cerita Jaka Tarub dan 7 bidadari. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.